Halo guys, di sini saya dan teman-teman mau menjelaskan nih apa sih itu teknologi informasi dan komunikasi serta apa aja sih penerapannya. Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, jadi di sini saya bakal membahas apa sih teknologi informasi itu. Nah, teknologi informasi adalah cara kita menggunakan perangkat elektronik, perangkat lunak, dan jaringan komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Itu mencakup dari segala bidang, mulai dari komputer pribadi, ponsel cerdas, hingga internet. Nah, teknologi informasi ini memungkinkan kita untuk mengakses dan berbagi data dengan cepat dan efisien. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas apa sih teknologi komunikasi itu. Oke, di sini saya akan membahas apa itu komunikasi. Teknologi informasi erat kaitannya dengan komunikasi. Karena teknologi informasi membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui pesan, teks, panggilan telepon, media sosial, dan lain-lain. Nah, dengan bantuan teknologi informasi ini, komunikasi bisa terjadi dalam waktu yang instan dan melintasi jarak yang jauh. Contohnya, kita dapat mengirim pesan teks ke teman yang satu ke teman yang lainnya dalam hitungan detik dan sangat efisien. Selanjutnya, kita akan membahas contoh dari bidang teknologi informasi. Nah, penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang itu seperti apa sih? Yuk kita ambil contoh dari dalam bidang politik. Dalam bidang politik ini merujuk pada penggunaan alat, terus juga penggunaan data, dan juga bisa jadi bagaimana cara menggunakan informasi atau teknologi yang ada gitu. Nah, hal ini juga untuk memfasilitasi proses politik itu sendiri seperti kampanye politik dan lain sebagainya gitu. Nah, contoh dari penerapan politik ini seperti apa sih? Nah, contohnya adalah ketika kandidat atau calon anggota politik melakukan kampanyenya di dalam informasi atau di dalam sosial media gitu. Nah, contohnya nih, kalian dapat menemui berbagai calon atau kandidat yang melakukan kampanyenya di sosial media, baik itu secara perorangan maupun sebagai partai gitu. Nah, kedua nih, teknologi informasi dianggap adalah media yang paling dekat oleh masyarakat dan juga halayak karena kita dapat menemukan berbagai informasi yang dapat kita temui di media sosial gitu. Seperti kita dapat mengetahui kandidat atau calon yang akan mencalonkan menjadi presiden atau juga sebagai calon gubernur ke depannya gitu. Kita dapat mengetahui nih bagaimana sih calon ini ketika mencalonkan diri atau yang lain sebagainya gitu. Nah, informasi ini akan sangat mudah nih didapatkan oleh halayak atau masyarakat melalui media sosial karena media sosial merupakan media atau informasi terdekat bagi masyarakat atau halayak. Setelah kita membahas teknologi informasi dan komunikasi di bidang politik tadi, kali ini saya akan membahas teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi. Nah, pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi sekarang tuh tumbuh dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia di bidang ekonomi. Nah, perubahan di bidang ekonomi ini dapat kita rasakan dalam kegiatan finansial yang sekarang tuh jadi lebih mudah dan cepat sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga juga. Nah, pertumbuhan teknologi informasi itu selalu mewujudkan bermacam penemuan baru, khususnya dalam financial teknologi yang bertujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat, terutama pada jasa sistem pembayaran. Nah, apa sih financial teknologi itu? Nah, financial teknologi itu dikenal juga dengan nama vintage, yaitu kombinasi dari jasa keuangan dan teknologi yang kemudian tuh merubah sistem model bisnis yang awal dari tradisional atau ketika melakukan pembayaran tuh kita harus bertemu langsung dan membawa uang cash menjadi bisnis modern di mana ketika kita melakukan transaksi kita nggak harus bertemu langsung gitu. Nah, pemanfaatan finansial teknologi ini pada masyarakat Indonesia memberikan perubahan gaya hidup dalam hal perilaku masyarakat dalam pembayaran gitu. Nah, perubahan gaya perilaku pembayaran ini disebut dengan fenomena cashless society. Nah, cashless society adalah kondisi di mana masyarakat melakukan transaksi dengan menggunakan uang elektronik atau bermacam kartu seperti credit card dan debit card. Nah, peningkatan pada transaksi ekonomi ini serta keuangan digital selaras dengan pemakaian platform e-commerce serta instrumen digital sejak pandemik. Nah, serta selera dengan kesanggupan masyarakat terhadap transaksi digital. Contoh dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi adalah itu dengan adanya mobile banking. Nah, mobile banking sendiri itu adalah layanan bank yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi via handphone. Nah, di dalam mobile banking itu terdapat banyak fitur, contohnya kayak transaksi, pembayaran tagihan, pembelian, dan fitur lainnya. Nah, yang terbaru ini ada fitur pembayaran dengan scan QR code. Jadi, pengguna tuh tinggal scan barcode yang sudah disediakan di meja kasir. Setelah kita membahas tentang bidang ekonomi dan politik, sekarang kita membahas tentang bidang olahraga. Nah,
Bidang olahraga ini digunakan untuk membawa olahraga ke tingkat selanjutnya dengan bantuan ilmu pengetahuan modern. Nah, teknologi ini dapat diartikan sebagai penggunaan alat-alat atau perangkat dalam pertandingan yang menciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai guna dalam olahraga. Nah, contoh dari teknologi informasi olahraga adalah yang pertama itu ada teknologi informasi VAR. Nah, sebelumnya banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan oleh wasit. Nah, VAR ini dapat membantu wasit untuk menganalisa peristiwa-peristiwa di dalam lapangan sebelum mengambil keputusan. Nah, yang kedua ini ada teknologi olahraga mencakup bidang-bidang seperti penyiaran, penjualan tiket, sponsor, tempat olahraga, media digital, dan keterlibatan penggemar. Nah, teknologi olahraga ini secara signifikan membantu kepatuhan terhadap aturan dan memadu acara olahraga melalui sejumlah teknologi terbaru. Baik teman-teman, sekian dari presentasi video kelompok 3 mengenai teknologi informasi dan komunikasi, juga terkait dengan bidang politik, terus juga ekonomi, dan juga bidang olahraga. Baik, jangan lupa untuk teman-teman untuk like, Subscribe. Komen. bye. Bye.